Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas terkait dengan gegar otak yang mungkin sering disebutkan untuk beberapa kasus benturan di kepala. Nah, sebetulnya apa sih gegar otak ini? Kemudian juga apakah bisa disembuhkan dan apakah ini sesuatu yang berbahaya untuk kepala dan bagaimana dampaknya akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir bersama saya Dr. Petra Wahyu Pramono, dokter spesialis saraf. Dr. Petra, halo dok, apa kabar? Hai guys, selamat siang. Saya Dr. Petra. Saya dari Bedah Saraf. Baik kabarnya. Baguslah Cynthia. Sehat ya dokter ya. Kita Mm-mm. bahas hari ini soal gegar otak dokter. Ya. Tentang gegar otak. Oke. Eh, jadi guys, kita mau bahas sedikit tentang gegar otak. Kalau lagi terkena benturan di kepala, misalnya lagi olahraga tinju, atau misalnya lagi sepak bola kayak Ronaldo beberapa saat yang lalu. Pas kita terjadi benturan, itu pasti kepala kita terguncang-guncang. Dan yang terguncang-guncang itu sebenarnya di dunia medis ada namanya salah satunya adalah gegar otak. Apakah itu cedera kepalanya dia ringan, maksudnya orangnya masih sadar, cedera kepalanya sedang, udah mulai teler-teler, atau udah cedera kepala berat, misalnya dia koma dan sebagainya. Gegar otak sebenarnya termasuk ringan loh guys, yang terjadi pada saat benturan di kepala. Jadi seperti di gambar ini waktu otak kita tergoncang-goncang, dia akan membentur tulang tengkorak dan lainnya sehingga terjadi gegar otak seperti itu. Oke, jadi benturan ya dokter ya, tadi salah satu penyebabnya gitu. Iya betul. Oke. Termasuk ke cedera kepala ini dokter. Iya bener Cynthia. Jadi cedera kepala kadang-kadang orang menganggap oh biasa-biasa aja. Dan memang syukurlah sebagian besar biasa-biasa aja. Nggak perlu ke rumah sakit, nggak perlu dirawat, apalagi nggak perlu tindakan. Tapi memang ada beberapa cedera kepala yang kita perlu anggap serius. Salah satunya adalah gegar otak ini. Yang Mm-mm. mengakibatkan otaknya jadi terguncang. Oke. Tapi kalau kita bicara benturan kepala ya dok ya, apakah Mm-mm. semuanya itu bisa menyebabkan gegar otak dok? Mm-mm. Nah, tergantung banget sama gimana kejadiannya sebetulnya. Karena orang satu otak dan otak lainnya tuh tidak selalu sama. Jadi misalnya kan saya punya anak nih, terus anak saya jatuh dari ranjang, terus kebentur ubin, dak gitu. Ini gegar otak apa bukan? Kita tanya anaknya, kamu pusing, kamu ada mual-mual atau enggak? Kamu ada muntah-muntah atau enggak? Benjolnya gede atau enggak? Kalau fine-fine aja, kita bisa bilang oke, jadi ini cedera kepala biasa, nggak pakai gegar otak. Kan sering tuh yang di berita apalagi, oh jatuh dari lantai 2 atau bagaimana, kemudian dia sama sekali nggak ingat kejadiannya, kemudian setelah itu dia menjadi pusing-pusing terus, keliengan. Nah itulah yang kita sebut sebagai gegar otak. Kalau bahasa Inggrisnya itu concussion gitu. Oke. Oke. Bedanya apa dokter dengan mungkin cedera kepala lain gitu ya dokter ya yang berdampak dari benturan? Mm-mm. Bedanya adalah kalau concussion atau gegar otak kan termasuk cedera kepala ringan. Mm-mm. Yang paling penting kita pahami adalah secara organ otaknya tuh tidak mengalami kerusakan yang bisa kita lihat dari luar. Jadi kalau misalnya kita bawa ke rumah sakit dan kemudian orangnya dilakukan CT scan atau dilakukan ronsen, pasti dokternya bilang, oke, ini orangnya ada cedera kepala, tapi nggak ada apa-apa yang perlu kita tindak. Orangnya dikasih obat aja, nanti kemudian dia baik-baik saja. Karena memang dari sudut pandang seorang dokter, ini tulangnya nggak patah, nggak ada yang berdarah. Tapi sebenarnya pada tingkat yang lebih kecil, pada tingkat sel, otaknya itu sel-sel kecilnya bisa jadi sudah terjadi kerusakan. Mungkin karena terlalu berat benturan yang terjadi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai gegar otak gitu. Oke, berarti kalau untuk untuk mengetahui gerak otak atau tidak tadi ada CT scan ya dokter ya salah satu yang bisa digunakan. Iya. Oke.
Kalau untuk jenis-jenisnya dokter gegar otak ini, apakah ada jenisnya apa saja dok? Iya, jadi kalau untuk masyarakat umum sebenarnya gegar otak ya gegar otak. Yang lebih sering diperbincangkan, apalagi di dunia barat ya, adalah gegar otak yang terjadi karena olahraga. Misalnya kalau di luar negeri kan olahraga misal American football atau boxing itu kan bener-bener kebentur-bentur banget nih kepala pemainnya. Jadilah diciptakan oleh mereka klasifikasi gegar otak. Ini gegar otaknya ringan, gegar otaknya sedang, atau gegar otaknya berat. Orangnya masih ingat kejadian atau enggak. Orangnya masih bisa berpikir dengan jelas atau enggak. Karena nanti ujungnya adalah orang ini boleh main bola lagi nggak nih? Atau orang Hmm. ini boleh main tinju lagi nggak nih? Jadi buat orang biasa sebenarnya tidak terlalu berefek. Tapi di atlet tentu itu sangat berefek. Oke. Nah, kemudian gejalanya dokter, seperti apa gejala gegar otak ini? Mm-mm. Nah, gegar otak itu mungkin susah dipahami oleh orang pada umumnya gejalanya. Karena kalau kita lihat dari luar, orang ini biasa-biasa aja. Oke, kita tahu dia minggu lalu barusan kecelakaan motor nih, atau barusan jatuh nih. Tapi kan kita nggak bisa lihat kalau dia rasakan, aduh saya pusing sekali sebelah sini. Aduh saya mual-mual terus, apalagi kalau saya ngelihat cahaya terang, saya langsung ngerasa mau muntah. Atau, aduh saya bicara tuh sulit menemukan kata-kata yang tepat. Gejala-gejala seperti itu yang disebut sebagai gegar otak sebetulnya. Kita dari luar nggak kelihatan, maksudnya bukan jadi lumpuh loh, atau jadi juling atau gimana, kan kelihatan banget. Tapi lebih ke fungsi dari otaknya sendiri, fungsi dari memorinya, fungsi dari orangnya secara keseluruhan. Oke. Bisa kemungkinan menyebabkan amnesia nggak dokter? Lupa ingatan. Jadi bukannya mendukung sinetron ya, hehehe. Tapi memang amnesia itu gimana ya kabarnya? Jadi kita bayangin nih, kita lagi ngetik nih di komputer, terus tahu-tahu listriknya mati, dead. Kan 10-15 menit yang nggak ke save itu kan hilang tuh, hasil kerjaan kita. Itu juga yang terjadi pada saat gegar otak. Maksudnya adalah kita lagi seperti biasa, tahu-tahu kecelakaan, boom, otak kita keriset sebentar, dead. Seringnya orang bilang 15-30 menit itu hilang dari pikiran kita. Kita sama sekali nggak ngerti kenapa sih saya bangun-bangun di rumah sakit. Kenapa sih saya bangun-bangun orang ngeliatin saya. Emang saya habis ngapain? Ya itu sering banget amnesia. Tapi nggak akan sampai tahun lalu nggak inget apa-apa ya. Nama ibu, nama bapak nggak inget sih nggak. 15-30 menit biasanya. Tapi ada kemungkinan juga untuk amnesia dalam jangka panjang nggak dokter? Oh, bisa banget. Karena kan fungsi memori juga diatur oleh otak. Kalau memang benturannya mengefek kepada otak bagian temporal, yang memang mengatur untuk memori kita, bisa jadi loh. Buat kita mungkin 15 menit yang lalu lupa, nggak masalah dong. Tapi kalau berulang-ulang kan bermasalah. Kayak misalnya kita disuruh buang sampah nggak inget. Atau disuruh bayar Grab gitu kita lupa. Bisa juga terjadi seperti itu pada jangka panjang. Oke, jadi sering lupa-lupa gitu ya dok ya? Iya. Oke. Nah, kalau karena namanya ada otaknya gitu ya, dokter, apakah memang berdampak pada fungsi otak atau seperti apa, dok? Iya, betul. Jadi pada saat benturan, ada dua hal yang terjadi. Hal yang pertama, hal yang singkat, hal yang langsung terjadi. Misalnya, tulangnya ada yang patah, atau kulitnya ada yang robek. Atau mungkin terjadi pendarahan dalam kepala yang sering banget akhirnya menjadi harus dioperasi. Itu kalau baru sebentar aja terjadi, otaknya belum terdapat kerusakan parah, kita bilang, oke ini bisa sembuh. Meskipun ada yang menekan otaknya, tapi otaknya begitu kita lepaskan yang menekan darahnya, dia bisa sembuh. Tapi bisa juga jangka panjang, karena kan otak adalah sesuatu yang nggak bisa beregenerasi. Jadi begitu dia ada rusak, ya udah rusak. Kita mau bilang bagaimana gitu. Oke, jadi ada pendarahan ya, dokter ya. Mm-mm. Oke. Kalau untuk ada benturan gitu ya, dokter ya, sebetulnya pertolongan pertama tuh seperti apa sih, dok? Saat ada benturan atau saat gegar otak gitu, dok? Oke, jadi buat kita
Ini pembekalan buat yang di jalan, pembekalan buat yang di rumah. Kalau kita ada ketemu orang jatuh atau kita ada ketemu orang kecelakaan, nomor satu yang kita lakukan adalah ya kita pastikan situasinya aman. Kita lihat, aduh jangan sampai kita menenangkan orang di dekat motor, nanti siapa tahu motornya meledak gitu kan. Kita bawa ke samping, kita dudukin. Orang sering banget ngasih minum langsung pada saat orang habis kecelakaan. Tolong yang seperti itu jangan dikasih minum. Karena kita nggak tahu kalau dia otaknya lagi shock, kalau dia lagi nggak bisa nelen, nanti malah keselak. Jangan dikasih minum, biarin aja duduk, kasih nafas yang baik, dan tentu saja nanti bawa langsung ke rumah sakit. Kalau misalnya bawa ke rumah sakit, mungkin sedikit mengingatkan saja sama teman-teman. Kalau bisa kita bawa ke rumah sakit yang tepat. Kan tadi kita ngomongin ini nanti butuh CT scan, ini nanti butuh ronsen. Kalau dia penyakitnya berat, dia butuh tindakan, nanti gimana siapa yang mau menindak? Kita langsung bawa ke fasilitas kesehatan yang tepat. Ya maksudnya jangan di klinik pinggir jalan dong atau klinik kecantikan kan pasti nggak cocok nih skill setnya untuk cedera kepala atau gegar otak. Dan kita harus persiapan kalau memang ini dibilang berat, kalau memang ini butuh tindakan ya kita harus persiapan dalam hati oke, mungkin kalau butuh tindakan kita harus putuskan dengan cepat. Begitu Cynthia. Oke, jadi nggak disarankan ya dok kalau ada benturan atau gegar otak itu langsung dikasih air gitu ya dok ya, minum. Iya loh, nggak disarankan. Takut keselak. Kan kita berniat baik tapi malah membawa yang kurang baik gitu. Kalau mengangkatnya segala macam boleh ya dok ya, atau mungkin nggak boleh disentuh bagian kepalanya dok. Nah, tentu kita akan coba tunggu sampai yang lebih ahli datang untuk membantu. Tapi seringnya kalau kita kepala kan ke badan lewat leher. Leher tuh gampang banget terkena injury sebetulnya. Karena kepala kita kan besar dan berat. Eh, Kita harus hati-hati terhadap leher. Kalau misalnya di kedokteran pasti diajarin kita gerakin kepala, kita tahan pakai tangan, tangannya satu lagi pegang bahu supaya lehernya nggak gerak nih waktu kita pindahin orangnya. Itu aja sih sebenarnya yang perlu diperhatikan. Nggak semuanya cedera kepala ada cedera leher juga, tapi konsekuensinya bisa berat kalau kita miss di situ. Sahabat Eljon, tadi kita sudah mendengarkan mengenai gegar otak, seperti apa gejala, penyebabnya juga tadi, kemudian pertolongan pertama yang paling penting ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Petra. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.